ada yang belum bisa move on kayaknya. Jadi ini ceritanya teman-teman. Dulu kan si LBY ini kan pernah menjadi Watimpres ya. Menjadi Watimpres di eranya Pak Joko Widodo. Kala itu karena orang masih menganggap bahwa dia adalah seorang cucu Nabi ya. Ya secara otomatis orang pasti akan memberikan penghormatan yang lebih dibandingkan terhadap orang yang lain kan gitu. Meskipun sama-sama berlabel ulama seumpamanya, walaupun si LB ini ulama abal-abal ya, karena lakoja aku aja nggak tahu maknanya. Terus telinga juga katanya arkanul wudhu. Walaupun sama-sama berlabel ulama pada waktu itu, akan tetapi orang atau pejabat atau presiden sekalipun lebih memberikan penghormatan yang lebih kepada si LBY ini gitu lah ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, LBY itu apa sih? Banyak yang tanya gitu, LBY itu siapa? LBY itu siapa gitu ya. LBY itu lebih banget ya gitu ya, istilah Pekalongan. Ya, kalian tahu ya. Ya, ini ada suatu momen teman-teman, di mana si LBY ini kayaknya belum bisa move on. Dia masih merasa sebagai cucu Nabi, padahal mantan cucu Nabi. Ya, pada suatu peringatan Maulid Nabi yang digelar di Istiqlal ya. Di sana kemudian kan banyak bertemu dengan pejabat, termasuk Mas Gibran juga hadir, Bapak Prabowo juga hadir sebagai presiden, dan Mas Gibran sebagai wakil presiden hadir di situ. Ya seperti biasa menyalami lah sama orang-orang yang ditemui, kemudian juga sama pejabat-pejabat yang lain. Akan tetapi ada satu momen ya, di mana ada orang yang merasa masih menjadi cucu Rasulullah dan masih merasa menjadi seorang yang dipentingkan di negeri ini. Ya, oke, langsung kita simak videonya dulu ya, sambil ketawa ke TV aja. Ini ya, ini kedatangan Pak Prabowo disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin. Ya, kita karo ngopi lur. Nah, ini ketika masuk di Istiqlal ya, Pak Prabowo. Alhamdulillah Pak Prabowo semoga diberikan kesehatan selalu sampai tuntas ya masa jabatan beliau, diberikan kesehatan selalu, bisa mengemban amanah rakyat. Ini ketika beliau baru datang ya, temu salaman biasalah ya sama pejabat semuanya gitu kan, yang bisa disalami kan nggak mungkin semuanya disalamin juga ya. Ini kok udah nggak ada di barisan ini, kemana ini si cucu-cucu itu ya? Para cucu-cucu kemana kok gak tampak ini ha? Yang ada cuma Mas Teddy ya, mendampingi Pak Prabowo. Dan ini seusai acara ya, sesudah acara selesai kemudian berpamitan Pak Prabowo bersalaman dengan para pejabat yang lain, dan ada dari kementerian mungkin ya. Ya, di sini ada tampang ini teman-teman, ada tampang orang, wah so akrab dia, tapi disalamin biasa aja ternyata ya sama Pak Prabowo. Tidak ada perlakuan yang khusus atau salaman yang khusus, nggak ada. Ya biasa saja lah, karena Pak Prabowo mungkin sudah sadar, wah kok ini nipu tok kok ini. Hanya menggunakan topengmu aja yang kau gunakan untuk menipu, dah kan? Nih ya, aduh nggak disalami lagi, lewat dong. Wah kasihan ya. Aduh. Ini kalau yang melakukan itu adalah ulama-ulama Nusantara, pasti dibilang ulama mendekat kepada pemerintah dan sebagainya kan. Tapi karena dari golongan mereka, ya mereka diam saja. Jadi ternyata Pak Prabowo ini juga sudah sadar, seperti dalam konten-konten saya yang sebelumnya teman-teman, bahwa
Kenapa? Banyak orang yang tanya kan, duh itu kan jasanya besar di dalam pemilihan Pilpres kemarin. Ya iya memang, itulah trik namanya politik kayak gitu. Ya, ketika seseorang sudah tahu bahwa LBY inilah bukan keturunan Rasulullah, akan tetapi dia masih waktu itu belum terbuka beneran ya. Topeng kedustaannya belum terbuka beneran waktu itu. Yang ada cuma kajian ilmiah Kiai Imad sudah mulai mencuat aja. Ya di 2023, 2022, 2023 lah ya. Belum begitu ramai kayak sekarang, benar-benar sudah rungkat, mereka sudah tiarap. Dulu belum, jadi waktu masih menjadi Watimpres di eranya Pak Jokowi masih digunakan ya. Karena kalau nggak digunakan bahaya ini. Model-model Yahudi itu kalau nggak digunakan, dia banting setir bisa merusak segalanya ya. Nanti apa yang direncanakan Pak Prabowo bisa berantakan. Makanya masih dipakai, termasuk dijadikan kalau nggak salah waktu itu ya ketua Dewan Pembina. Wah, ketua Dewan Pembina tim pemenangan Prabowo Gibran waktu itu ya. Nah, setelah Pak Prabowo jadi beneran, kan tetap mungkin Mbah Yuya ini ya, Mbah Yuya atau LBY ini mungkin sudah ini loh, sudah berharap banget, wah saya bakal jadi Watimpres ini. Kalau bisa saya lebih di atasnya lah gitu kan. Nah, ternyata Pak Prabowo, Pak Jokowi dan semuanya mungkin sudah mencium gelagat dan aroma yang tidak mengenakkan. Kok banyak sekali pemalsuan ini itu, nanti kalau ditaruh dikasih jabatan penting orang ini malah disalahgunakan lagi. Akhirnya dari situlah mungkin nggak digunakan, sampai sekarang tidak digunakan, tidak masuk di dalam kabinetnya Pak Prabowo juga nggak masuk ya, dalam jajaran Watimpres juga nggak masuk gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang ya lontang lantung, sama nasib mereka tuh sama. Antara ada Mbah Amin ya, Mbah Amin, Mbah Sengkuni ya, Mbah Sengkuni yang pernah dikatakan sama Gus Dur, nanti dia kamu itu cuma gelandangan politik aja ya, bener. Sampai sekarang jadi gelandangan politik, sama dengan cucu Yuya ini ya, LBY ini sama. Jadi di masa tuanya kasihan ya, mereka itu di masa-masa tuanya, Rizik Sihab juga demikian, di masa tuanya terbongkar kedustaan-kedustaan mereka. Nah mungkin ini adalah ada efek daripada mubahalahnya terhadap Gus Dur dulu ya, mengajak mubahalah keluargamu sama keluargaku bla 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 bla. Rizik Sihab itu kan kayak gitu, suka beneran mubahalah. Hanya di satu ini aja loh nggak berani tuh, apa masalah cucu Nabi ini loh, dia nggak berani mubahalah. Coba kalau berani mubahalah selesai tuh. Ayo coba, kan udah banyak yang mubahalah dan banyak yang mengalami nasib tragis ya, bahkan ada yang di tempat, bahkan ada yang berselang dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sekarang gini teman-teman, orang-orang sudah pada tidak percaya, hanya segelintir orang saja yang percaya terhadap mereka. Siapa saja itu? Ada 4 golongan orang yang masih percaya terhadap mereka. Kalau 4 golongan ini perlu dibahas, kalian komentar ya. Insya Allah nanti saya bahas siapa 4 golongan yang masih mempercayai mereka, level-levelnya bagaimana. Kalau kalian merasa itu perlu dibahas, silahkan tinggalkan jejak kalian, silahkan komentar, oh ya Kang bahas, oh ya Kang bahas. Nanti insya Allah akan saya bahas kalau memang itu penting menurut kalian, agar untuk guna mengedukasi masyarakat luas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.